Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bertemu lagi pada pembelajaran akidah dan akhlak, yaitu pada hari ini kita akan membahas mengenai mukjizat para rasul. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam menuntut ilmu, dan ilmu yang telah kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain yang pintar. Baik, Ustadz akan bacakan dari sini dan anak-anak sekalian membacanya dari rumah ya nak. Baik. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca doa sebelum belajar. Nah, terus pada hari ini seperti yang Ustaz katakan tadi, kita akan belajar mengenai mukjizat para rasul. Nah, anak-anak sekalian boleh membuka bukunya pada halaman yang ke-11. Nah, pada halaman yang ke-11 ya nak. Silahkan dibuka dulu bukunya, terus nanti insyaallah akan Ustaz jelaskan. Nah, baik, yang pertama kita akan mempelajari pengertian mukjizat. Ustaz, apa sih mukjizat itu? Mukjizat adalah kemampuan luar biasa yang tidak didapati pada manusia pada umumnya. Nah, Ustaz ulangin. Jadi, mukjizat itu ya nak, sebuah kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Maksudnya seperti kita ini, kita tidak memiliki mukjizat. Nah, lalu mukjizat itu diberikan kepada siapa Ustadz? Yaitu mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul. Dan yang memberikan itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak memberikannya selain kepada para nabi dan rasul. Jadi seperti kita ini, seperti ayah, seperti ibu, itu nggak ada yang memiliki mukjizat. Jadi siapa tadi yang memiliki mukjizat? Iya, para nabi dan para rasul. Dan siapa yang memberikan mukjizat? Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus Allah memberikan atau menurunkan mukjizat sebagai apa? Sebagai bukti kebenaran nabi dan rasul yang Allah utus. Oleh karenanya, mukjizat hanya akan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mukjizat hanya akan diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul dengan keinginan agar ia memiliki bukti kebenaran. Nah, mungkin itu untuk pengertian mukjizat. Lalu kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mukjizat para rasul. Nah, yang pertama kita akan mengetahui mukjizat Nabi Nuh alaihi salam. Jadi nak ya, mukjizat Nabi Nuh alaihi salam yaitu beliau mampu membuat perahu yang sangat besar. Perahu itu dibuat oleh Nabi Nuh di atas gunung. Nah, Ustaz, kenapa perahu dibikin di atas gunung? Karena Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya perahu ini akan bermanfaat bagi ia di kemudian hari. Artinya, ketika Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar, artinya kedepannya akan ada banjir atau ombak air yang sangat besar, sehingga kapal tersebut dapat digunakan. Nah, terus mukjizat Nabi Saleh.
Nabi Saleh itu memiliki mukjizat, yaitu beliau mampu mengeluarkan unta betina dari batu setelah batu itu terbelah. Jadi Nabi Saleh alaihi salam itu memiliki mukjizat mengeluarkan unta, ya nak, unta keluar dari batu. Nah, itulah sesuatu mukjizat yang di luar daripada kemampuan manusia pada umumnya. Lalu kemudian mukjizat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak terbakar saat dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api yang berkobar-kobar. Nah, jadi api yang terkena kepada Nabi Ibrahim itu tidak membakar Nabi Ibrahim. Berbeda dengan kita. Kita ketika terkena api, maka kita akan terbakar. Terus mukjizatnya Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam mampu hidup berhari-hari di dalam perut ikan paus. Nah, mungkin berbeda dengan kita. Kita ketika berada di dalam ikan paus misalkan, mungkin kita tidak akan bertahan lama karena kita tidak bisa bernafas. Nah, inilah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Terus untuk mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam memiliki beberapa mukjizat, diantaranya bisa mengubah tongkat menjadi ular. Kemudian tangan Nabi Musa itu dapat terlihat sangat putih dan bersinar. Ini diantara mukjizatnya Nabi Musa. Nah, terus mukjizat Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam itu mampu melunakkan besi, kemudian besi tersebut bisa dibuat menjadi baju perang. Nah, inilah mukjizat Nabi Daud. Terus mukjizatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki mukjizat mampu mengendalikan angin. Ini bukan seperti yang di TV-TV, ya nak. Artinya Nabi Sulaiman memang benar-benar bisa mengendalikan angin. Terus selain itu juga dapat menguasai bangsa jin, terus juga mengerti bahasa hewan. Inilah mukjizat daripada Nabi Sulaiman. Lalu mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa itu memiliki mukjizat, yaitu dapat menghidupkan seorang yang mati karena keperluan. Terus setelah keperluannya selesai, maka ia pun akan meninggal kembali. Terus yang kedua yaitu bisa menyembuhkan atau mengobati penyakit, yaitu penyakit kusta. Nah, ini mukjizat Nabi Isa. Selain itu, Nabi Isa juga pernah Allah turunkan makanan dari langit untuk memenuhi permintaan dari umatnya Nabi Isa yang kala itu memohon agar dimintakan atau diberikan makanan. Maka Allah memberikannya makanan tersebut langsung dari langit. Nah, mungkin hanya itu pembahasan kita pada hari ini, ya nak. Untuk tugasnya insya Allah nanti akan Ustadz berikan dan kasih tahu di grup, ya. Mungkin hanya ini yang dapat kita pelajari pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ustadz memohon maaf. Sebelum kita mengakhiri, maka kita seperti biasa membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.